kita lanjutkan dulu. Ayat 9. Robul Ya. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattahidhu wakilan. Apa artinya di situ? Wakilan sebagai pelindung. Ya, di sini ada masyriq wal maghrib. Masyriq itu ini isi makan. Isi makan itu apa, Pak? Keterangan waktu Makan. Kalau waktu itu zaman, tempat. Jadi masyriq itu keterangan tempat, kata yang menunjukkan tempat. Maghrib juga tempat. Jadi masyriq tempat terbit matahari, maghrib tempat tenggelam matahari. Yang sekarang sudah diistilahkan timur. Masyriq berarti tempat sebelah timur, maghrib tempat sebelah barat. Dan jadi ini tempat, ya, tempat timur. Jadi di bumi ini ada dua wilayah, dua tempat penyebutan, timur dan barat. Timur dan barat. Nah, maka dikatakan Rabbul Masyriq. Rob itu penguasa tempat di timur. Mana timur? Nah, sekarang gini, Masyriq wal Maghrib itu sudah digunakan oleh Al-Quran dan juga oleh ilmu sejarah, ilmu geopolitik, ya, geografi, ada lagi nanti geopolitik dunia, ya, perpolitikan negara-negara, bangsa-bangsa gitu, ya, di dunia itu digunakan istilah timur dan barat. Nah, kalau dikatakan Rabbul Masyriq wal Maghrib, Rob itu penguasa, penguasa timur dan barat. Jadi di sini Allah itu dikatakan sebagai selaku penguasa timur dan barat. Kenapa tidak utara selatan? Emang nggak ada utara selatan? Kalau utara selatan itu kan kutub, Pak. Jadi peradaban itu hanya berputar di timur dan barat, gitu ya. Maka disebut Masyriq wal Maghrib. Rabbul Masyriq wal Maghrib, penguasa kehidupan peradaban timur dan juga barat. Jadi surat Mujamil ini juga memberikan kepada hamba Allah ini bagaimana mensikapi persoalan dunia gitu. Ya enggak. Jadi persoalan dunia itu di timur dan di barat itu ada yang namanya peradaban timur dan peradaban barat. Ada yang namanya politik timur dan politik barat. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang yang namanya timur dan barat itu sudah menjadi istilah geopolitik gitu, Pak. Siapa penguasa di timur? Nah, untuk sekarang itu misalkan kekuatan timur adidaya. Ya, ada sekarang lagi bangkit misalkan kekuatan negara Tionghoa, Cina. Kalau di barat Amerika kan dan Eropa. Nah, itu Masyriq wal Maghrib. Nah, kalau bertanya siapa penguasa mereka? Nah, di sini udah kejawab, Rabbul Masyriq wal Maghrib. Allah itu penguasa timur dan barat gitu. Jadi persoalan dunia ini semua masih berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi jangan dikira tidak ada yang mengendalikan, ya. Semua masih dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah membiarkan? Enggak. Segejolak apapun di dunia ini, maka masih ada Allah yang melakukan pengawasan. Masih ada Allah yang melakukan pengendalian. Atau istilahnya itu balance of power. Jadi balance of power itu apa? Penyeimbang kekuatan ya. Jadi nggak akan sampai dunia ini misalkan dikuasai oleh satu kekuatan, nggak akan sampai. Dunia ini akan tetap berada pada keseimbangan gitu, antara timur dan barat gitu. Dan itu juga berada di bawah kontrol Allah selaku Rabbul Masyriq wal Maghrib. Nah, bagaimana dengan dunia ini? Maka Allah pun menegaskan dalam Al-Quran, Allah yang menjadi penguasa. Ya, nanti ini ada hubungan, wawasan tentang ini nanti ada hubungan dengan hal-hal ini. Ya, akan kita temukan nanti. Ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Dia. Apa itu ilah? Ilah itu kemarin sudah ya, al-ma'bud ya. Kamusnya
Jadi ilah itu sama dengan pembina abdi, ya Pak. Pembina abdi, karena ilah itu yang diabdi, artinya kan al-ma'bud artinya yang diabdi. Yang diabdi itu apa? Yang diikuti, sama ya? Yang diikuti, yang dipatuhi ajarannya. Sehingga Allah sebagai pembina. Kalau kita ini abdi, maka siapa yang ngebinanya? Allah. Ngebina berarti mengarahkan, membimbing, ya, menentukan, mengatur. Nah, itu jadi tidak ada ilah, tidak ada pembina abdi selain Dia, selain Allah. Fatahidhu wakilan, maka jadikanlah ia wakil. Apa wakil? Yang mewakili. Wakil. Jadi jadikan dia wakil. Di sini kan pelindung. Ya kalau di situ memang pelindung, jadi kita kembalikan ke kata aslinya yaitu wakilah, wakilan. Yang mewakili. Ya. Jadi yang mewakili itu bisa dikatakan yang kita kepadanya kita serahkan segala urusan. Ya enggak? Itu jadi wakil. Kalau ilah itu tadi apa? Pembina abdi, yang diabdi. Yang diabdi itu yang diikuti, yang ditunduk patuhi. Coba sekarang di dunia ini kan pertarungan orang untuk saling ingin menguasai, itu enggak? Di dunia ini. Ini konteksnya dunia, Rabbul Masyiq wal Maghrib konteksnya dunia. Di antara negara-negara besar itu sedang terjadi pertarungan ingin saling menguasai, ingin saling mencaplok, karena berbagai kepentingan ekonomi lah, politik lah, ya. Nah, semua itu ingin jadi ilah. Apa ilah? Yang membina, yang menentukan kebijakan-kebijakan, itu kan? Jangankan di dunia lah gitu ya, di masyarakat atau di rumah saja kan ada saja yang namanya pertarungan ingin saling menguasai. Nah, kalau ini konteksnya dunia. Nah, jadi di sini dalam menghadapi persoalan hidup di dunia, baik itu dunia timur dan dunia barat, maka Allah menegaskan sesungguhnya semua itu di bawah kekuasaan Allah. Maka la ilaha illallah, tetap jadikan Allah sebagai, pegang Allah sebagai pembina hidup, pembina abdi, dan serahkan urusan segala kepada Allah. Itu fatahidhu wakil. Ya, kita lanjut. Ya, 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamilan. Apa artinya? Wasbir ala ma yaquluna. Wasbir artinya sabarlah. Sabarlah. Sabar di sini sabar terhadap apa? Kan ada ala, ya, terhadap. Sabar terhadap ma yaquluna, terhadap apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan. Jadi ada kata-kata dari orang lain, benar gak? Yang harus kita sabar. Jadi ada omongan-omongan, gitu kan? Omongan-omongan yang kita harus sabar menghadapi omongan itu, benar gak? Ini maksudnya. Wasbir ala ma yaquluna, sabarlah apapun atas apa yang mereka ucapkan, atas apa yang mereka omongkan. Berarti ada omongan-omongan yang kita harus sabar menghadapi omongan-omongan itu. Berarti omongan apa nih? Omongan yang mengomentari kita, bukan? Iya dong. Makanya harus sabar, berarti omongan ini omongan yang mengomentari khususnya orang yang ratil. Jadi orang yang sedang menjalani atau mengikuti perintah Allah ini. Orang yang hidup di jalan Allah ini akan menerima omongan-omongan dari orang lain. Omongan-omongan itu atau komentar-komentar lah. Ya enggak, pasti akan ada komentar-komentar ya, bagi orang-orang yang sedang mengikuti hidup di jalan Allah ini.
Memang tidak disebutkan seperti apa omongannya, tidak gitu ya, tapi yang jelas akan ada omongan-omongan, komentar-komentar yang kita harus sabar menghadapinya. Jadi sabar itu kita tetap jalan saja, jangan terpengaruh. Ya contoh kecilnya misalkan kalau urusannya ngaji, misalkan ngaji apa sih gitu. Harusnya kan ngaji begini-begini, kok ngaji begitu. Dari komentar yang biasa-biasa, bahkan juga sampai nanti komentar-komentar yang bisa saja menuduh ya, sampai menuduh yang macam-macam ya, menuduh yang bukan-bukan. Nah itu, jadi akan ada berbagai komentar bagi siapapun yang melakukan proses ratil Quran ini gitu. Kalau ada komentar-komentar nanti kita sabar, harus sabar menghadapinya. Nah sebaliknya, bagaimana sikap kita terhadap omongan-omongan, komentar-komentar itu? Wahjurhum hajron jamila. Wahjur itu artinya belakangi saja, kan? Hajron jamilan, dengan cara yang jamil. Jamil itu kan artinya cantik ya, indah. Nah, jadi belakangi saja mereka dengan cara yang indah gitu, dengan cara yang bagus. Jadi kita jangan membalas komentar dengan menganggap orang lain atau dengan omongan yang menyakitkan gitu ya. Tapi bagaimana dengan cara yang bagus ya, sehingga jangan menimbulkan tersinggung atau konflik, jangan. Nah gitu, jadi belakangi saja mereka dengan cara yang bagus, dengan cara yang indah gitu. Jadi akan ada komentar-komentar, omongan-omongan ya, yang kita harus sabar. Sabar itu berarti kita jangan terpengaruh, jangan terpancing, kita tetap jalan pada garis ini ya, biarlah apapun yang mereka ucapkan, tetapi belakangi saja mereka, tapi caranya yang bagus. Saya kira itu bisa dipahami lah ya ini ya. Nah, ya. Jadi sampai diatur hal-hal yang seperti ini ternyata ya, hal-hal yang seperti ini. Kita ayat 11 terakhir ya. Terakhir. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Apa artinya? Wadharni, dzar itu artinya biarkan. Wadharni dan biarkan. Ni itu aku. Aku ke Allah. Biarkanlah aku, wal mukadzibin, dan mukadzibin itu dari kata kadzaba, Pak. Kadzaba itu artinya mendustakan. Jadi ini kata pelakunya mukadzibin. Ya, berarti orang yang mendustakan. Nah, sekarang apa maksud mendustakan? Mendustakannya gimana ya? Jadi jangan disamakan dengan mendusta. Mendusta beda dengan mendustakan. Beda enggak? Beda dong. Kalau mendusta itu berarti berbohong, berdusta. Kalau mendustakan itu bukan berbohong. Mendustakan itu menganggap dusta. Misalkan ada orang ngomong gini, kemudian bohong lu. Nah itu namanya mendustakan. Ya. Orang yang ngomong tadi, orang yang ngomong bohong lu, itu berarti dia sedang mendustakan. Mendustakan itu aja, menganggap keterangan itu, omong itu bohong. Itu mendustakan. Padahal belum tentu bohong. Belum tentu bohong gitu. Jadi bukan berdusta dia, tapi hanya menganggap atau menuduh orang dusta. Kamu itu bohong ya? Kamu nggak bener loh. Nah itu namanya mendustakan. Menganggap orang dusta atau menuduh satu keterangan itu adalah kebohongan. Kalau kita baca berita ya, baca informasi, kemudian kita tidak percaya dengan isi berita itu, bohong nih, nggak benar. Nah berarti kita sedang mendustakan. Ya, kita tidak berdusta tapi menganggap ini dusta, namanya kadzdzaba, mendustakan. Bedakan ya. Jadi ada orang yang nanti mendustakan ada apa? Apa yang didustakan? Al-Quran yang diratil ya.
Yang sedang diratil itu kan ayat-ayat Allah. Ya enggak? Ayat-ayat Allah, kalamullah. Ya. Ada enggak yang mendustakan? Ya ada lah. Ada. Yang memandang menganggap bahwa Quran ini dusta, bohong, kebohongan, atau ada yang menuduh Muhammad bohong misalnya, itu sama itu, mendustakan. Contoh lainnya bisa saja bahwa misalkan kita ini ngaji nih, ngajinya gimana, gini gitu. Bisa aja menuduh ya pengajian ini adalah kebohongan itu juga bisa mendustakan kalau ada, tapi ya kalau ada. Jadi mendustakan itu menganggap satu keterangan ya itu menganggap sesuatu yang bohong. Jadi akan ada pihak-pihak yang menganggap ini dusta, ini bohong. Bisa dipahami ya? Kalau di ayat ini jelas tekanannya ke sasarnya jelas, kalau di ayat ini mukadzibin adalah kepada Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang terkandung makna di dalamnya, ada yang menganggap ini bohong atau dusta. Nah, bagaimana terhadap mereka? Wadarni wal mukadzibin. Kalau mukadzibin itu pasti kafir. Ya. Pasti kafir itu apa? Pasti mengingkari dong. Ya pasti nggak mau. Pasti tidak mau hidup dengan Al-Qur'an. Jadi ada orang yang nanti kalau sudah mendustakan Al-Quran, ya pasti dia nggak mau dengan Al-Quran, pasti mengingkari. Nah itu namanya mukadzibin. Maka terhadap mereka biarkan aku dan orang yang mendustakan itu. Berarti itu urusan Allah. Ya enggak? Biarkan itu menjadi urusan Allah. Ya, siapa mukadzibin ini? Dikatakan lagi ulin na'mati. Mereka itu uli itu yang punya, nakmati itu apa? Nakmati sama dengan nikmat. Apa itu nikmat? Kenikmatan ya, nikmat. Jadi mereka yang mendustakan, kalau dilengkapi mendustakan ayat-ayat Allah sebenarnya. Mereka yang mendustakan itu uli nakmati, yang punya kenikmatan. Kemudian wa mahilhum, berikan mereka kesempatan qalilan, sebentar saja. Ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang uli nikmati, yang punya kenikmatan. Apa yang dimaksud punya kenikmatan gimana? Yang mendustakan dan punya kenikmatan. Ini orangnya jumlahnya terbatas atau semua kira-kira Pak? Ini kan yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan Al-Quran, yang menganggap Quran bohong. Nah, mereka itu uli nikmati, mereka itu punya kenikmatan. Berarti yang mana maksudnya? Seluruh manusia atau bukan? Enggak, sebagian. Sebagian yang mana? Sebagian yang punya kenikmatan hidup. Kalau yang nggak nikmat nggak masuk. Ya, masing-masing. Nah, maka begini Pak. Jadi maksud saya gini, jangan sampai kita memahami nikmat di dalam Al-Quran itu seolah-olah golongan tertentu. Ya, golongan yang punya kemewahan misalkan, ya, golongan menengah ke atas. Nah, jangan ke situ. Jadi nikmat itu umum sekali. Seluruh manusia yang hidup, yang merasakan hidup di dunia ini, di muka bumi ini, semua mendapatkan nikmat. Sebut saja mereka yang punya kemewahan, termasuk sampai gelandangan sekalipun, itu semua adalah ulin nikmati. Jadi seluruh manusia. Iya, seluruh manusia itu selama dia bernafas, bergerak, beraktivitas, dia sedang menerima nikmat Allah. Iya enggak? Untuk beraktivitas apapun yang dia inginkan, apapun yang dia lakukan, dia sedang menikmati hidup. Itu uli nikmati, mendapat nikmat. Apalagi ada ayat kan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, nggak akan terhitung jumlah nikmat Allah, kan? Nah, jadi mukadzibin ini golongan manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya semua.
Nah mereka itu uli nikmati sedang menerima nikmat Allah. Coba perhatikan. Nikmat Allahnya mereka gunakan untuk berbagai aktivitas hidup. Tapi pelajaran Tuhan diterima nggak? Nggak diterima, nah itu masalah. Ini konteksnya perhatikan. Jadi mereka itu akan biarkan itu jadi urusan kata kan, wadarni wal mukadzibin. Biarlah antara saya dengan yang mendustakan. Quran ini pelajaran Allah bukan? Iya. Pelajaran Allah buat manusia. Manusia diberi nikmat oleh Allah. Diberi nikmat. Manusia yang diberi nikmat oleh Allah ini tanpa kecuali seluruh manusia diberi nikmat. Apapun sikap dia, ya enggak? Seluruh manusia sedang menikmati hidupnya di dunia. Di dunia maka disebut ulina mati. Kemudian akan ada orang yang mukadzibin, mendustakan ayat-ayat Allah. Padahal ini ayat-ayat ini pelajaran dari Sang Pencipta, dari Sang Pemberi nikmat. Itu nikmatnya dia gunakan, tapi pelajarannya dia nggak mau. Nah, kata Allah, biar itu urusanku. Bisa dipaham sampai sih? Ya itu. Jadi akan ada golongan manusia yang mukadzibin, akan mendustakan ayat-ayat Allah, sementara mereka uli nikmati. Ya, punya kenikmatan hidup dunia, dalam arti kenikmatan hidup dunia, maka wa mahilhum qalilan. Mahil itu biarkan mereka mendapat kesempatan qalilan, sebentar saja. Jadi artinya sekalipun ada yang mendustakan ayat-ayat Allah sehingga mereka mengingkari, sehingga mereka nggak mau belajar, apalagi mau ibadah, ya. Tapi nikmat Allah mereka gunakan nggak? Mereka gunakan. Nikmat Allah tetap mereka nikmati dalam hidupnya. Kata Allah, ya biarin saja, beri mereka kesempatan qalilan, sebentar saja. Jadi itu mereka diberi hak hidup oleh Allah. Paham di sini? Nah, itu. Jadi mereka oleh Allah masih diberikan hak untuk menjalani hidupnya qalilan itu artinya sebentar saja. Sampai kapan sebentar? Ya hidup di dunia ini memang sebentar. Ya enggak? Sementara semua kita ini adalah sementara. Nah, kata Allah biarin mereka beri kesempatan sebentar, dan memang semua juga sebentar. Cuma nanti bedanya apa? Mukadzibin ini nanti kita akan lanjutkan ayat ke-12 ya, tapi ini innaladaina ankalan wa jahiman. Nah, gitu. Jadi untuk golongan mukadzibin ini maka mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Gitu. Ada konsekuensi hukum dari Allah nanti yang akan ditimpakan kepada golongan mukadzibin ini. Karena kita janjinya sampai ayat 11 gitu ya. Karena untuk ayat 12 dan selanjutnya ini perlu penjelasan yang rada panjang gitu ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi kalau masih tentang ini wa mahilhum qalilan, kalau kita kembali kepada wawasan surat Nuh itu bahwa seluruh manusia itu akan menerima putusan azab Allah. Maka agar bisa keputusan Allah itu agar bisa berubah atas diri kita, maka ani abudullah, ayo beribadahlah kepada Allah, wattaquhu, bertakwalah kepadanya, wa atiuni, dan ikutilah Rasul. Untuk apa? Yaghfir lakum, agar dia Allah memberikan pengampunan kepadamu. Kemudian wa yuakhirkum ila ajalin musamman, dan dia Allah memberikan batas waktu kan? Memberi waktu sampai batas, sampai ajal musamman, sampai batas yang telah ditentukan. Gitu. Nah, ini yang dimaksud biarkan yang mukadzibin itu mendapat kesempatan hidup sebentar saja, karena mereka juga sama diberi waktu ila ajalin musamman, sehingga kenikmatan Allah bagi mereka hanya sementara. Sedangkan kenikmatan dari Allah bagi orang yang beriman, bertakwa, ini akan ada kesinambungan gitu, Pak. Persoalannya demikian, ya. Jadi siapakah yang layak mendapatkan nikmat kesinambungan nikmat Allah? Nanti Allah akan memilih, ya. Dari mereka yang
beriman, beribadah dan bertakwa. Sedangkan yang tidak mau mengikuti pelajaran Allah ini, maka kesinambungannya akan berhenti sampai di dunia ini saja. Sedangkan nanti ke depan pada kehidupan berikutnya, nah maka mereka akan menerima. Itulah yang dijanjikan, akan ada sanksi hukum Allah. Seperti apa sanksi hukumnya? Itu nanti pada ayat ke-12-nya. Dan insya Allah kita akan jelaskan minggu depan. Saya kira itu dulu untuk malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan setelah ini. 1 atau 2 pertanyaan lah ya boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.